Salam luar biasa dahsyat. Berhenti mengira AI itu murah. Nyatanya, lebih dari 2 triliun dolar saat ini sedang dipertaruhkan murni untuk proyek infrastruktur data global. Siapa yang akan mengaruk untung dari pergeseran kapitalis raksasa ini? Temukan jawabannya di Radar Ekonomi, memetakan fakta di balik angka. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Saya sering melihat pola bagaimana manusia merespon teknologi baru. Saat kalian duduk santai menonton video ini, kalian mungkin berpikir bahwa kecerdasan buatan atau AI adalah solusi praktis untuk semua masalah kita. Itu benar, AI sangat membantu. Tapi di balik kemudahan itu, ada konsumsi energi kelistrikan yang sangat masif yang bisa mengancam ketahanan energi global. Laporan terbaru dari World Economic Forum bulan Desember 2025 menyimpulkan sebuah fakta yang penting. AI tidak harus menjadi beban energi. Jika dirancang dan dikelola dengan benar, penghematan energi yang dihasilkan oleh AI justru bisa lebih besar daripada total energi yang digunakannya. Konsep ini dinamakan AI Net Positive. Hari ini, kita akan membahas dokumen kerangka kerja tersebut langkah demi langkah. Saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana para pemimpin industri mengubah ancaman krisis energi ini menjadi peluang investasi dan efisiensi ekonomi. Mari kita mulai pembahasannya. Judul pembahasan kita hari ini adalah Dari Paradoks ke Kemajuan. Kerangka kerja AI Net Positive. Banyak orang melihat kata paradoks dan langsung berpikir bahwa ini adalah jalan buntu. Paradoks di sini bukanlah masalah yang tidak bisa dipecahkan, melainkan sebuah sinyal bahwa kita membutuhkan cara berpikir yang baru. Secara ekonomi, kita sedang berada di titik transisi. AI mempercepat proses inovasi, tetapi di saat yang sama menuntut daya komputasi yang sangat besar. Pertanyaannya bukanlah apakah kita harus menghentikan penggunaan AI untuk menghemat energi listrik, melainkan bagaimana kita mengubah operasional AI agar sejalan dengan tujuan transisi energi. Coba perhatikan visualisasi bongkahan es ini. Apa yang kita yakini sebagai sebuah masalah seringkali hanyalah bagian terkecil yang terlihat di permukaan. Bagian atas bongkahan es ini mewakili data yang berguna. Namun, perhatikan bagian bawah yang tersembunyi. Data menunjukkan 74% perusahaan masih berjuang keras untuk mencapai dan menskalakan nilai AI secara efektif. Mengapa? Karena mereka mengabaikan beban yang tidak terlihat. Di sini ada pola sebab akibat yang sangat jelas. Pertama, ada Jevons Paradox, di mana peningkatan efisiensi teknologi justru memicu lonjakan penggunaan baru yang pada akhirnya menghabiskan lebih banyak energi. Kedua, ada dark data atau data gelap, yaitu data yang dikumpulkan namun tidak digunakan, tetapi terus-menerus menyedot listrik untuk penyimpanan dan pendinginan server. Ketiga, beban komputasi dan jejak emisi karbon. Jika kalian berpikir, perusahaan saya hanya pakai sedikit AI, pertimbangkan konsekuensinya. Tanpa tata kelola data yang efisien, kalian membuang anggaran operasional untuk mendinginkan data yang tidak menghasilkan nilai ekonomi apapun. Mari kita lihat angka konkretnya. Konsumsi listrik pusat data global diproyeksikan melonjak tajam dari 420 terawatt hours pada tahun 2024 menjadi 1.200 terawatt hour pada tahun 2035. Di saat yang sama, lebih dari 2 triliun dolar Amerika Serikat sedang diinvestasikan dalam proyek pusat data global, dan utilitas di Amerika Serikat akan menghabiskan 1,1 triliun dolar Amerika Serikat selama 5 tahun ke depan, khususnya untuk menopang beban AI ini. Banyak analis yang panik melihat angka ini. Namun, tujuan saya menunjukkan data ini
bukan untuk menakut-nakuti kalian. Mari kita lihat intensi yang ada di baliknya. Angka triliunan dolar ini adalah pergeseran modal kapital terbesar di dekade ini. Resiko terbesarnya adalah kesenjangan net positif, di mana kapasitas komputasi masa depan hanya akan terkonsentrasi di wilayah yang kaya akan energi. Secara ekonomi, negara atau perusahaan yang tidak segera menyiapkan infrastruktur listrik yang memadai akan tertinggal secara permanen. Ini adalah sinyal pasar yang menuntut peningkatan investasi pada infrastruktur jaringan listrik. Beberapa orang berpendapat bahwa satu-satunya cara menghemat energi adalah dengan berhenti memakai teknologi canggih. Ini adalah keyakinan yang salah. Di sini ditunjukkan contoh nyata yang mematahkan keyakinan tersebut. AI justru bisa menghemat energi melebihi yang ia konsumsi. Ada 3 pilar utama. Pilar yang pertama adalah desain untuk efisiensi. Ini berarti menggunakan perangkat keras hemat daya dan model AI yang dioptimalkan atau sparse model, serta pusat data yang ramah lingkungan. Pilar kedua adalah terapkan untuk dampak. AI digunakan secara langsung untuk optimalisasi jaringan listrik, efisiensi logistik industri, bahkan bisa mengurangi penggunaan energi sistem pendingin dan pemanas yang ada di gedung-gedung sebesar 15 hingga 40%. Pilar ketiga adalah bentuk permintaan secara bijak. Ini melibatkan penerapan model harga berbasis penggunaan dan kampanye kesederhanaan digital untuk mencegah pemborosan komputasi. Jika kita melakukan ketiga hal ini, AI bukan lagi pusat biaya, melainkan pusat penghematan. Bagaimana cara kita memastikan ketiga pilar tadi bisa berjalan? Bagaimana kalian tahu pasti bahwa operasional AI sudah efisien? Kita tidak bisa hanya menebak-nebak. Kita memerlukan strategi pengujian yang realistis. Kerangka kerja ini menyediakan 3 fondasi. Pertama, edukasi konsumen dan peningkatan keterampilan kerja atau keterampilan tenaga kerja. Kedua, kolaborasi ekosistem untuk menyelaraskan standar. Dan yang ketiga, pengukuran transparan dan akuntabilitas. Yang paling penting di sini adalah metrik Sustainable AI Quotient atau SAIQ. SAIQ adalah formula matematika untuk mengukur efisiensi secara objektif. Formula ini menghitung biaya per token penggunaan energi listrik, per token emisi karbon, per token dan penggunaan air, per token pendingin. Dengan menggunakan metrik ini, perusahaan bisa langsung membandingkan efisiensi infrastruktur mereka. Ini mengubah klaim abstrak tentang ramah lingkungan menjadi audit data ekonomi yang konkret dan bisa diukur secara nominal. Mari kita lihat dari sudut pandang perilaku perusahaan. Seringkali jika ada masalah global, orang saling menyalahkan. Penyedia teknologi menyalahkan pemerintah, pemerintah menyalahkan konsumen. Di sini kita mengubah tindakan kriteria masalahnya menjadi tanggung jawab bersama melalui matriks yang sangat jelas. Penyedia teknologi wajib melakukan penerapan perangkat kerja efisien energi dan menyediakan alat transparansi bagi pengguna. Pemimpin industri bertugas mengintegrasikan AI ke dalam strategi dekarbonasi operasional perusahaan mereka. Pemerintah dan regulator mengambil peran menetapkan standar efisiensi dan mewajibkan pelaporan energi untuk siklus hidup model AI terakhir. Dan akademisi serta konsumen bertanggung jawab untuk meneliti metrik baru, memilih alat hemat energi, dan menerapkan prinsip kesederhanaan digital. Serta pihak memiliki target tindakan operasional harian yang spesifik. Kita sampai pada bagian terakhir. Jika kita hanya melihat biaya operasional AI dari bulan ke bulan, itu memang terlihat sebagai pengeluaran yang sangat besar. Namun, mari kita perbesar biaya waktu menjadi 10 atau 20 tahun ke depan. Disitulah AI berubah menjadi keunggulan strategis. AI net positif akan menghasilkan 3 dampak jangka panjang.
Pertama, daya saing ekonomi jangka panjang. Kedua, ketahanan infrastruktur dan keamanan energi. Serta ketiga, kemakmuran inklusif dan dekarbonasi. Pesan terpenting yang tertulis di sini adalah ekspansi AI tidak dapat dihindari. Namun, jejak operasionalnya adalah sebuah pilihan. Berpindahlah dari paradigma yang hanya berfokus pada pertumbuhan menuju paradigma yang berfokus pada dampak. AI adalah aset ekonomi masa depan, asalkan kita dengan sadar mengelola infrastrukturnya dari sekarang. Itulah rincian lengkap dari tenaga kerja AI Net Positif tahun 2025. Kita telah melihat bahwa dengan desain yang efisien, penerapan yang tepat sasaran, dan keputusan yang bijak, teknologi AI bisa menjadi pendorong utama ekonomi tanpa harus merusak ketahanan energi global. Memahami struktur ekonomi di balik teknologi adalah langkah awal untuk membuat keputusan investasi dan operasional yang cerdas. Jika kalian mendapatkan pemahaman baru dari analisis ini, pastikan klik tombol like, share video ini kepada rekan kerja atau tim manajemen kalian, dan ingat, subscribe agar tidak ketinggalan analisis mendalam lainnya. Silakan tulis di kolom komentar langkah efisien apa yang pertama kali akan kamu terapkan di perusahaan kamu. Sahabat semua, teknologi terbaik bukanlah yang bekerja paling cepat, melainkan yang memberikan hasil ekonomi paling maksimal dengan menggunakan sumber daya paling minimal. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.